Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau sangat mengasihi kami. Pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Glory, kami cinta Engkau Tuhan, Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Oh, Engkau selalu baik bagi kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, glory, glory, oh, ira la 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 la, ira la 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 la, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Oh, Engkau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Engkau Bapa mengasihi kami. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, glory, haleluya, haleluya, kiramara la 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 ramo, kiramara la ramo, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan.
Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur bisa melayani saudara semua, dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang temanya mengikut Yesus. Saya percaya semua orang Kristen pasti mengetahui bahwa kekristenan itu identik ya, dengan perubahan karakter, yaitu karakter yang makin lama makin serupa dengan Kristus sendiri. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita, banyak orang yang labelnya orang Kristen, tapi karakternya tidak berubah dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun mereka bergereja, karakternya nggak berubah. Yang jahat tetap jahat, ada yang pelit tetap pelit, bahkan makin pelit. Ada yang tersinggungan ya, orang ngomong gak kenean Bapak Ibu kalian ya. Ya tetap tersinggungan sampai tuanya. Padahal perintah Tuhan kita itu kan jelas sebetulnya ya. Hendaklah kita itu makin serupa dengan Yesus sendiri. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang perlu kita mengerti ya, memang tidak semua orang Kristen itu murid Yesus. Tapi yang pasti, semua murid Yesus itu pasti orang Kristen. Ya. Bagaimana seharusnya murid-murid Yesus itu? Ya. Mari kita baca dalam Lukas 9, 57 sampai 58. Ya. Gini bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, saya ulang ya. Ada orang datang pada Yesus mengatakan demikian. "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu sekalian, tampaknya ya jawaban Yesus ini nggak sinkron ya, nggak nyambung dengan pernyataan dari orang yang ingin mengikut Yesus tadi ya.
Lalu apa maksud dari jawaban Yesus ini ya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Maksud dari jawaban Yesus ini ya, yang pertama. Mengikut Yesus itu memang harus ada komitmen. Dan juga motivasi yang benar. Orang muda yang menemui Yesus memang tampaknya semangat ya mengikut Yesus ya. Aku ingin mengikut engkau kemana saja engkau pergi ya. Tapi Tuhan tahu ya isi hati seseorang. Tuhan tahu anak muda itu memangnya punya semangat ya. Tapi semangat yang emosional ya. Karena motifnya itu ingin mendapatkan kemudahan ya dalam hidupnya ya. Ingin hidup yang dia pikir lebih nyaman ya, lebih aman ya. Tapi yang pasti kalau orang ingin mengikut Yesus, dasarnya hanya semangat yang emosional, semangat yang sesaat ya. Ketika diterjang badai masalah atau macam-macam kesulitan penderitaan, orang yang hanya dasarnya itu semangat emosional, itu pasti akan cepat menyerah. Akan mudah goyang imannya ya. Ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita ini mengikut Yesus itu dasarnya hanya semangat yang emosional saja? Karena mengikut teman, mungkin karena ya kita itu orang Kristen ya, harus setiap minggu bergereja, atau karena desakan ke keluarga, dan lain-lain. Karena sesungguhnya ikut Yesus itu nggak main-main Bapak Ibu sekalian ya. Bukan hal yang sepele ya. Karena itu ikut Yesus harus ada komitmen dan motivasi yang benar. Karena kalau kita lihat ya di Alkitab ya. Dalam kisahnya Stefanus ya. Ketika Stefanus dijatuhi hukuman rajam ya sampai mati oleh mahkamah agama saat itu ya. Dengan tuduhan menghujat Allah. Stefanus tidak memaki-maki orang-orang yang mengadili di mahkamah agama. Tidak marah-marah. Tidak menyalahkan Yesus, kenapa tidak menolong dia. Tapi bahkan Stefanus ketika dirajam batu, dia katakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Yang jadi pertanyaan ya, mengapa para martir termasuk Stefanus dan murid-murid Yesus itu begitu militan ya. Mereka begitu teguh dalam mengikut Yesus ya. Sekalipun nyawa jadi taruhannya. Ini yang perlu kita tahu ya. Dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Jadi dari ayat ini kita mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa ada dua karunia. Karunia keselamatan dan karunia untuk menderita. Ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Kita pilih salah satu. Ini satu paket.
dalam arti kita itu kalau mengikut Yesus, ya suka dan duka kita itu harus tetap setia mengikut Yesus selama kita itu masih hidup di dunia. Dan Tuhan juga akan mengaruniakan yang namanya Roh Kudus ya dalam hidup setiap orang percaya. Roh Kudus ini yang akan memimpin, menolong, memberikan kekuatan, menghibur kita ketika kita susah, ketika kita di tengah-tengah aniaya, sehingga kita tetap kuat. Kita tidak jadi murid-murid Yesus yang cengeng. Dan juga Bapak Ibu sekalian perlu mengerti ya, kalau pemimpin-pemimpin agama ya yang lainnya ya itu beda dengan Yesus. Yesus bukan hanya sekedar mengajar ya, tapi juga dia memberikan teladan. Jadi kalau dia kasih perintah, dia kasih teladan terlebih dahulu. Jadi kita semuanya tahu jelas bagaimana yang harus kita lakukan. Dan juga Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui ya, bahwa mengikut Yesus itu hendaklah dengan motivasi yang benar ya. Dan yang kita harus perhatikan, perintah Tuhan yang terutama adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Ya. Kasih Bapak Ibu sekalian, perintah Tuhan yang terutama adalah kasih. Karena itu dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Hanya orang yang melakukan firman Tuhan, hanya orang yang taat pada firman Tuhan yang berhak masuk dalam kerajaan surga. Dan semuanya dasarnya ya karena taat. Orang bisa taat karena ada kasih. Siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan setiap perintahku. Ya. Jadi dasar dari ketaatan adalah kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak bisa kita mengikut Yesus dasarnya tanpa kasih. Ya. Banyak orang hari-hari ini mungkin mengikut Yesus dengan motif yang salah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita nanti menyesal. Ada banyak orang yang mengikut Yesus. Tampaknya dia memang ke gereja, ya. Tampaknya mungkin pelayanan. Tapi motifnya, ya. Motifnya mengikut Yesus karena takut masuk neraka. Bukan karena kasih. Banyak orang memberi untuk pekerjaan Tuhan karena takut tidak diberkati. Ya. Ini motif-motif yang salah Bapak Ibu sekalian. Ya. Tumbuhkan kasih Allah dalam hidup kita. Kasih adalah buah roh. Ketika hidup kita makin dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan berikan yang namanya kasih dalam hidup kita. Ada buah-buah roh ya dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak ada kasih ya dalam mengikut Tuhan, kita akan menyesal di kemudian hari. Karena Matius 7 ayat 23 dikatakan, nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan ya. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu
nanti mengalami hal seperti ini, ya. Karena menyesal kemudian tidak berguna, ya. Yang kedua, Yesus itu tidak pernah menjanjikan kenyamanan duniawi. Karena itu Tuhan katakan pada anak muda yang ingin mengikut dia, serigala mempunyai liang dan burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bisa diartikan bahwa mengikut Yesus siap meninggalkan kenyamanan hidup, ya. Hidup kita semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini penuh perjuangan Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita perlu tekad, perlu komitmen, perlu kegigihan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, bukan menyenangkan hati kita, bukan untuk kenyamanan, keamanan diri kita sendiri, ya. Karena itu kita perlu belajar, ya, dari Rasul Paulus. Rasul Paulus yang asalnya orang pinter, Bapak Ibu kan, orang kaya, bangsawan karena dari suku Benyamin, ya, orang terhormat. Tapi setelah mengikut Yesus, dikatakan dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Dari Rasul Paulus kita belajar. Rasul Paulus yang asalnya orang kaya, orang terhormat, orang pinter. Setelah mengikut Yesus dia mengatakan, semuanya yang lalu itu yang kuperoleh. Semuanya kuanggap rugi. Semuanya bagaikan sampah karena pengenalan akan Kristus, ya. Kristus begitu luar biasa, begitu dibanggakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal loh Bapak Ibu kan, bukannya Rasul Paulus setelah mengikut Yesus hidupnya makin nyaman, ya, makin kaya, ya, jabatannya makin tinggi, ya, hidupnya makin enak, ya. Bukan. Justru Rasul Paulus setelah mengikut Yesus, dikatakan di Alkitab, dia sering dipukuli orang. Banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka, ya, terutama para pemuka-pemuka agama Yahudi. Gak suka dengan kehadiran Yesus dan pengikutnya. Dia dicambuk berapa kali, keluar masuk penjara. Berapa kali naik kapal tapi kapalnya kandas Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, memang mengikut Yesus itu pengabdian, ya. Jangan berharap mengikut Yesus itu memperoleh sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Mengikut Yesus itu pengabdian atau pengorbanan. Jangan berpikir mengikut Yesus hidup jadi lebih mudah, sakit, sembuh, hutang lunas Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti saudara kecewa dan bisa meninggalkan Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 6 ayat 66. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menuhankan Tuhan Yesus dan bukan hanya sekedar beragama, ya, yaitu orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus. Lukas 9 ayat 23 dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini merupakan perjuangan melawan daging dan iblis Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang akan menopang kita semua, menolong kita semua. Sehingga kita bukan hanya sebagai pemenang, bahkan kita semua lebih dari pemenang dalam setiap persoalan hidup kita. Karena menyangkal diri artinya hidup untuk kepentingan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
ya. Tuhan Yesus pun kasih contoh ya. Tuhan Yesus yang semula hidup di sorga yang kekal, penuh kemuliaan, ditinggikan, diagungkan oleh semua umat Bapak Ibu sekalian. Tapi dia rela ya mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ini downgrade Bapak Ibu sekalian ya. Ini merupakan penyangkalan diri Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga pikul salib. Pikul salib artinya siap menderita demi kebenaran atau demi nama Kristus. Dan mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu artinya komitmen ya. Dan juga harus konsisten, harus setia sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan Yesus pun juga setia sampai akhir hidupnya. Dia juga nuntut kita agar kita juga setia. Sehingga suatu ketika kelak, seperti yang katakan Tuhan Yesus, di mana aku berada, kamu pun berada. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, mengikut Yesus itu berarti menyerahkan seluruh hidup kita. Menjadi murid Yesus berarti mau mempercayakan, menyerahkan seluruh aspek hidup kita. Baik waktu, harta, rencana, bahkan masa depan kita. Kita serahkan pada Tuhan. Dan kita hidup menurut kehendaknya. Dan tidak semua orang itu bersedia Bapak Ibu sekalian ya. Jangan heran Alkitab katakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih ya. Karena memang ya mengikut Yesus itu yang ditawarkan bukan kenyamanan, keamanan, tapi justru perjuangan, pengorbanan melawan daging dan iblis sampai akhir hidup kita ya. Bapak Ibu sekalian, bagi para murid Yesus, martir, bahkan Paulus sendiri ya, kehilangan baik itu harta, pekerjaan, keluarga, bahkan mengalami aniaya dan mati secara tragis. Itu adalah harga ya yang memang harus dibayar demi mengikuti Yesus ya. Tapi semuanya bukan kerugian ya. Semuanya bukan kehilangan ya. Karena Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan ya. Kalau hidup kita itu berjalan bersama Kristus, hidup kita itu seturut dengan kehendaknya, hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman-Nya, mati itu justru untung Bapak Ibu sekalian ya. Karena dengan kematian kita dalam Kristus, kita bebas dari penderitaan selama-lamanya. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus yang kita sembah, kita puja setiap hari ya. Dan terlebih lagi Bapak Ibu kan, ada upah yang sudah disediakan bagi setiap orang yang setia ya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ayat terakhir Bapak Ibu sekalian ya, Wahyu 14 ayat 13 dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin ya. Apapun pengorbanan kita bagi pekerjaan Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan ya. Bapak Ibu sekalian, tetap mau mengikut Yesus? Katakan sama-sama, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau kebenaran firman-Mu mengajarkan kami agar kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan
kami akan tetap kuat, kami tetap setia, dan kami akan bersungguh hati untuk mengikut Engkau. Apapun yang terjadi, kami percaya kalau Engkau beserta kami. Kami pasti kuat, pasti Engkau tolong kami, kuatkan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.